Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali dalam program Bible Boost for Today. Nah, ini adalah program suntikan rohani yang akan kasih kita kekuatan, semangat, dan juga pengharapan baru. Tujuannya untuk supaya kita menjalani hidup dengan sukacita dan semangat baru dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Buat kalian yang baru pertama kali dengarkan program ini, selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal 5, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Mari dengarkan Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Dikatakan gini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sekali lagi, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita jujur, siapa sih yang mau masuk dalam penderitaan? Kayaknya nggak ada yang mau. Nggak ada orang yang mau masuk di dalam penderitaan. Tapi menariknya di sini, Rasul Paulus justru mengajarin kita untuk melihat penderitaan dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa penderitaan bukan hal sia-sia, tapi sarana yang Tuhan pakai buat membentuk karakter kita. Ada 4 tahapan yang Paulus ajarkan di dalam ayat-ayat yang tadi baru kita baca itu. Mari perhatikan tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama dikatakan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Sekali lagi. Penderitaan menghasilkan ketekunan. Di situ Paulus bilang, kita bisa bermegah dalam penderitaan. Nah, bukan berarti senang kalau susah ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah kita percaya bahwa ada maksud Allah di balik semua penderitaan yang kita hadapi. Jadi penderitaan membentuk ketekunan. Kemampuan untuk bertahan, tetap setia, tetap percaya, meskipun keadaan itu gak gampang dan susah. Ibaratnya kayak besi yang ditempa, atau emas yang dibakar ya, dalam api, tapi hasilnya itu membuat emas jadi lebih murni. Nah, begitu juga iman kita. Ditempa lewat kesulitan, penderitaan, dan ini semua membuat kita tahan banting. Nah, tahapan yang kedua, dikatakan bahwa ketekunan itu menghasilkan karakter yang teruji. Jadi kalau kita terus melatih ketekunan, hasilnya adalah karakter yang tahan uji. Nah, bahasa asli yang dipakai di sini atau bahasa Yunani dikata dengan kata dokime. Dokime ini artinya iman yang terbukti asli. Itu seperti emas dibakar di api. Api itu sakit, panas memang. Tapi endingnya, hasilnya emas itu makin murni. Jadi begitu juga dengan iman kita. Kalau hanya mau baik, waktu hidup enak, nah itu sih belum tahan uji. Belum teruji itu namanya. Tapi kalau kita tetap setia dalam api, disitulah iman kita, kemurnian iman kita akan teruji di situ. Nah, tahapan yang ketiga dikatakan, karakter yang teruji menghasilkan pengharapan. Jadi karakter yang kuat, hasil dari proses penderitaan, itu akan melahirkan yang namanya pengharapan. Dan ini bukan sekedar kata semoga iya, atau bukan harapan yang kosong teman-teman. Tapi pengharapan yang pasti.
Kenapa pasti? Karena kita tahu, karena kita sudah mengerti bahwa Tuhan setia. Kita ngerti bahwa kesetiaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah gagal. Dan tahapan yang keempat, bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kalau harap sama manusia pasti penuh kekecewaan. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Paulus bilang, pengharapan itu nggak akan bikin kita malu atau kecewa. Kenapa? Karena kasih Allah sudah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, meterai, bahwa janji Allah itu real, bahwa kasihnya nyata. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat 5 yang merupakan suntikan rohani buat kita. Ada 3 yang saya ingin share sekarang. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa sudut pandang baru terhadap penderitaan. Bahwa penderitaan bukan nasib buruk. Sekali lagi, penderitaan bukan nasib buruk. Tapi kesempatan untuk bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, iman itu proses. Sekali lagi, iman itu proses. Tidak instan, ada tantangan, ada ketekunan, dan juga ada pembentukan karakter. Disitulah iman kita semakin matang. Jadi boleh dikasih rumus, iman yang matang itu datang dari tantangan, ketekunan, dan pembentukan karakter. Jadi tantangan, bertekun di dalam menghadapi tantangan, di situ karakter kita akan teruji. Hasilnya adalah iman kita semakin matang atau kita semakin dewasa dalam kerohanian. Dan yang ketiga, bahwa dasar pengharapan yang kuat. Bahwa pengharapan kita bukan ditaruh di atas situasi atau keadaan. Tetapi di dalam kasih Allah yang dicurahkan lewat Roh Kudus. Itu adalah fondasi yang kokoh, bahkan di tengah badai. Jadi teman-teman semua, kalau hari ini kamu lagi ada dalam proses, ingat, Tuhan sedang membentuk kamu. Tuhan sedang membentuk kita semua. Penderitaan bukan akhir, tapi jalan menuju pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi tetap kuat, tetap percaya, karena Allah setia. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk melihat penderitaan dengan sudut pandang-Mu. Bentuk kami untuk melalui proses, jadikan kami menjadi pribadi yang tahan uji, dan penuhi kami dengan pengharapan yang pasti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Sekali lagi buat teman-teman yang diberkati dengan Bible Boost for Today, program ini kalian boleh share firman Tuhan ini kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Bible Boost selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.